Anak-anak sekalian, ada yang sudah mengetahui pengertian
bagian observasi? Silakan. Kan, Jakia? Mencari sumber informasi. Silakan Pasya. Saya Pak, mengamati. Anggi, silakan. Siapa? Mencari sumber data. Baik, berikan tepuk tangan. Kalian. Jadi yang dimaksud dengan observasi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita semua. Ada yang mencari sumber informasi, kemudian mengamati, kemudian ada mencari sumber data. Itu jawabannya bagus, luar biasa. Nah, pada kesempatan ini materi yang akan kita bahas yaitu berkenaan dengan sebuah teks. Nah, teks tersebut itu dihasilkan dari kegiatan mengobservasi. Setelah kalian mengobservasi, maka kalian wajib melaporkan. Nah, dari melaporkan itulah nanti dibuat teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ada pertanyaan nih untuk kalian. Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan observasi? Nah, tadi sudah dijawab ya. Dari Jakia, kemudian dari Pasca, kemudian dari Anggi. Berikutnya, menurut Anda mengapa mengobservasi itu penting? Coba, siapa yang bisa? Silakan. Dari Pasca. Menurut saya penting Pak, karena untuk mencari fakta yang sebenarnya terjadi, Ya, dapat pengalaman. dan mendapat pengalaman. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Pasca. Baik, berikutnya kita lihat pertanyaan berikutnya. Apakah Anda tahu? Nih, kalian tahu nggak perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks yang lainnya? Coba, Bella, coba Bella. Apa namanya, dari struktur, terus kaidah kebahasaan, sama ciri-ciri. Baik, berikan tepuk tangan. Selanjutnya, apakah semua teks laporan hasil observasi harus memuat fakta dan data? Siapa? Iya, harus memuat fakta dan data. Yang keras, berarti ulang lagi. Iya, menurut saya tes laporan hasil observasi itu harus memuat fakta dan data, karena itu merupakan salah satu tujuan dari tes laporan hasil observasi. Oke. Nah, berikutnya anak-anak sekalian. Perhatikan beberapa potongan teks di bawah ini. Kunang-kunang. Siapakah aku? Nah, siapa nih kira-kira? Apakah kamu mengetahui? Yang pertama ini, serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas saat malam hari. Aduh, apa Sudah ya? bisa menjawab kalian? Apa ya? Kira-kira? Aduh, apa ya? Apa yang nyamuk? Kemudian terdapat lebih dari 2000 spesies. Aduh, apa ya? Oh, semut. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung Iya, tersebar di daerah tropis. Oh. Iya. Nah, ternyata ini jawabannya. Inilah si kunang. Nah, sekalian coba perhatikan gambar di depan. Ini adalah gambar kunang-kunang dari hasil analisis atau observasi ya, dari hasil pengamatan. Tuh. Ada apa saja? Satu, ada pronotum, kemudian ada bagian, ada bagian, kemudian kemudian berikutnya. Nah, dari semua ini, dari hasil pengamatan ini dibuatlah teks laporan hasil observasi. Habitat kunang-kunang di tempat lembab. Nah, ini sudah masuk ke bagian teks laporan hasil observasi. Ini yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Coba baca bareng-bareng. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi ringkasan dan analisis tentang apa yang diamati dalam suatu kegiatan atau peristiwa sesuai tahapan yang diberikan. Laporan ini dibuat setelah melakukan observasi. Kalian kalau mau membuat teks laporan
laporan hasil observasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengobservasi. Apa yang diobservasi? Objek. Apa objek? Sasaran. Contoh tadi, apa objeknya yang diobservasi? Nah ini, setelah kalian mempelajari teks laporan hasil observasi, maka kamu harus mengetahui tujuan dari kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah kalian mempelajari teks laporan hasil observasi, kamu harus mampu apa di sini? Memahami konteks dan tujuan teks laporan hasil observasi. Kemudian mampu apa di sini? Mengklasifikasi. Kemudian yang terakhir, menganalisis. Baik, berikutnya, nah ini adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Ada apa aja? Satu, ada bagian pernyataan umum. Kemudian ada selanjutnya ada. Baik, nah ada pertanyaan sampai sini? Ada Pak. Baik, silakan Pasca. Izin bertanya Pak, gimana sih cara langkah-langkah untuk membuat teks laporan hasil observasi? Baik. Pertanyaan yang bagus buat Pasca, tepuk tangan dong untuk Pasca. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan penulisan teks laporan hasil observasi, betul ya? Baik, yang pertama kita harus menentukan tadi yang pertama, objek. Objek itu sasaran apa yang mau kita amati. Contoh tadi kita mengamati tentang kunang-kunang. Kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan adalah alatnya. Alat mengobservasi apa nih? Harus kita perhatikan. Contoh, karena kunang-kunang itu berada atau aktif di malam hari, berarti apa yang harus kita siapkan? Satu, senter. Kemudian selain itu, Kaca pembesar. boleh, kaca pembesar boleh. Kemudian apa lagi? Alat tulis. Kemudian daftar pertanyaan yang nanti akan kita lakukan observasi. Misalkan contoh, apa sih fungsinya daftar pertanyaan tersebut? Daftar pertanyaan tersebut itu dilakukan agar ketika kita mengobservasi dan sudah sampai pada tujuan, pada objeknya, kita tidak lupa apa saja yang mau digali informasi tersebut. Contoh, kakinya, sayapnya, matanya. Gitu ya, anak-anak sekalian, bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Barulah kita kumpulkan data-data tersebut dan dibuat sebuah teks laporan hasil observasi. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang teks laporan hasil observasi, Bapak sudah membagikan tautan link ini ya. Tautan link ini adalah blogger yang Bapak buat, yaitu tentang judulnya ini nih, belalang anggrek. Seperti apa sih belalang anggrek? Kemudian nanti kalian selanjutnya setelah membaca ini ya, setelah mengetahui teks laporan hasil observasi berupa belalang anggrek, silahkan kerjakan link yang ada di Google Form. Ya, silahkan. Bapak berikan waktu 5 menit. Silahkan. Selesai semuanya? Sudah Pak. Nah, setelah selesai mengerjakan soal tadi, selanjutnya Bapak akan membagi kalian semua ke dalam beberapa kelompok. Karena kita jumlahnya ada 35 ya, aturan 36, satu orang tidak hadir, kita buat 35, dari 35 kita buat menjadi 6 kelompok. Berarti satu kelompoknya dia buat 5 ya? Iya, Oh ya, berarti kalau 5 jadi berapa kelompok? Jadi 7 ya. Kita buat ini aja, kita buat 5 kelompok ya. Jadi satu orang, satu kelompoknya ada 7 ya. Baik. Bagaimana sistem pembagian kelompoknya? Kita acak ya? Ya. Baik, Bapak yang mengacak langsung ya? Ya. Yang pertama, diingat-ingat ini ya, semua diingat-ingat. Baik, Pak. 1 Adelia Okta Ramadhani, mana Adel? Adel berdiri, Adel. Ingat-ingat ya, Adel nanti kelompok 1. Kemudian Anggi HD kelompok 1. Kemudian Anggi Nursipa kelompok 1. Kemudian Aulia Septiana kelompok 1.
Berikutnya ada Azkia Rahmadina kelompok 1 dan Azahra Putri Maharani nomor ini kelompok 1. Coba berdiri yang kelompok 1 mana? Ya. Yang kelompok 1 tadi berdiri. Semua berdiri boleh? Semua berdiri? Nah, semua berdiri. Nah, ini. Nanti yang kelompok 1 tolong memisahkan diri yang kelompok 1. Yang kelompok 1 tolong memisahkan diri ada? Ya, silakan. Nanti memisahkan diri ya. Baik, oke, silakan duduk kembali coba. Silakan duduk. Kemudian dilanjut yang kedua, kelompok 2 Bella. Kemudian Bunga Lestari, Dawi, Dea, Egita, kemudian Eka Fitriani. Itu kelompok berapa? 2. Ingat kelompoknya? Ya. Ingat ya. Kemudian yang berikutnya kelompok 3 ada Fahrul. Kemudian Fatimah, Firos, kemudian ada Indri Andalaini, kemudian ada Kaila Aldia, dan yang berikutnya ada Kaila Trihapsari. Nah, ini bagian kelompok 3. Selanjutnya ada Kustia Depa Imelda, ada Laila, ada Lucy Rahmayani, kemudian ada Marsha tidak hadir ya? Ya, Pak. Kemudian ada Meiseila, ada Nurdianti, ada Pasca Saputra dan Rahma Nabila. Itu masuk kelompok 4. Berikutnya ada Ranti. Mana Ranti? Ada Raihan, kemudian ada Rizka, ada Samuel, ada Sherly, ada Titi, ada Siti Dila, ada Zawa, dan ada Zakia. Itu masuk kelompok 5. Nah, itu ya, sudah dibuat kelompok. Baik, coba sekarang semua yang kelompok 1, yang merasa kelompok 1 semua belah sini. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1 semuanya belah sini, tolong ditinggalkan yang ini. Kelompok 1 belah sini ya, semua ya. Baik. Ini untuk kelompok, ini ada berapa bangku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kelompok 2 di sebelah sini semua. Kelompok 2 sebelah sini berarti. Kelompok 3 berikutnya sebelah sini, kelompok 3. Ya. Kelompok 4 sebelah sini berarti. Ya. Ya, dan kelompok 5 di sini, kelompok 5 yang terakhir. Nah. Semua sudah dikelompokkan. Nanti duduknya berhadapan-hadapan ya. Duduknya berhadapan-hadapan. Sudah semua kelompok 5 yang sebelah sini, kelompok 5. Ya, semua. Yang sebelah sini berarti kosongkan. Ya. Samuel masuk ke sini, Samuel. Ya, Samuel masuk ke sini. Bentuk dulu ketuanya. Untuk kelompok 1 siapa ketuanya? Anggi Nursipa. Anggi Nursipa dulu sebelah sini, Anggi. Ya. Aulia di mana? Oh, itu mana? Enggak apa-apa. Aulia sebelah sini Aulia. Aulia sebelah. Di bawah aja waktunya. Angkat ya, angkat. Ya. Kemudian berikutnya kelompok 2 siapa ketuanya? Bella. Baik. Mana aja Bella ke ini kelompoknya? Tadi kelompoknya mana aja? Siapa yang merasa kelompok 2 tunjuk tangan? Ya. Sini kita berarti. Kita sebelah sini. Ya. Enggak usah kaku ya, jangan kaku, biasa aja. Baik, Pak. Terus agak geser aja terus. Terus nanti pakai bangku yang itu. Ya, saya pakai bangku yang itu. Nah, itu digeser lagi berarti. Nabila geser ke sini bangku. Lucy ke sini, gitu ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 agak memisahkan diri, jangan terlalu dekat dengan kelompok 2. Iya. Nanti semua berhadapan ya, semua berhadapan-hadapan. Kalau ini kan baru pembagian kelompok saja. Kemudian kelompok 4 mana kelompok 4? Ya, siapa pimpinannya kelompok 4? Pasca sini berarti Pasca ke sini. Pasca. Baik. Enggak apa-apa, itu bangku yang paling belakang aja Pasca. Kelompok 5 mana? Samuel, siapa ketuanya ini? Kelompok mana? Ya? Oke, baik, masuk sini. Nah, baik semua, coba untuk ketua kelompok 1 mana? Ketua kelompok 1, perkenalkan Andri. Ada Anggi, coba berdiri Anggi. Ya, nah ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kemudian ketua kelompok 2 berdiri. Untuk ketua kelompok 3 mana? Firos. Ketua kelompok 4 Pasca. Ketua kelompok 5. Baik, nah ini ya, ingat-ingat
ketua kelompoknya ingat-ingat ya. Untuk kelompok 5 siapa namanya? Samuel. Kelompok 4 siapa? Fasyan. Kelompok 3? Ketua? Kelompok 1? Baik, silakan duduk. Nah, lalu apa Pak setelah dibuat kelompok, tugas kami sekarang apa? Nah, nanti tadi ingat kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Bapak akan berikan kalian link ya, berupa link materi. Nanti kamu diskusikan link materi tersebut dan kamu analisis struktur bagian teks laporan hasil observasi dari teks yang Bapak berikan. Tapi sebelum itu, setelah dibuat kelompok ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ayo, untuk kelompok 1 ada pertanyaan? Baik, Bella, gimana Bella? Untuk objek dari observasi ini, objeknya itu Oh, baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi apakah nanti objeknya akan ditentukan atau kamu mencari objek begitu ya? Nah, baik. Kalau untuk objek kita sekarang hanya akan menganalisis sebuah teks, tapi tetap teks tersebut membahas tentang salah satu objek pastinya, tapi sudah berbentuk teks gitu ya. Nah, nanti kita semua akan menganalisis begitu Bella. Baik, pertanyaan yang bagus. Ada lagi pertanyaan? Jadi ya. Apalagi jadi ya? Pengumpulan dari kita, tugas kita selama diskusi itu kapan? Baik, untuk pengumpulan teksnya, hasil observasinya ya, hasil observasinya nanti diusahakan hari ini sudah selesai. Hari ini sudah selesai. Nanti di minggu yang akan datang di pertemuan kedua, kita semua tiap kelompok harus berani mempresentasikan hasil dari analisis tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi tadi kalau objek nanti sudah Bapak berikan ya. Objek sudah Bapak berikan, itu adalah sebuah tantangan. Kemudian yang kedua apa? Pengumpulannya hari ini ya, pengumpulannya hari ini, tapi nanti melihat situasi. Sekarang sudah pukul berapa sekarang? 8 berapa? 8:49. Kita masih panjang ya. Iya, Pak. Baik. Nah, itu sudah ada pertanyaan lagi nggak? Ya. Sudah ya. Baik. Paham ya sampai sini? Paham. Ini untuk menyegarkan kita semua, kita speaking dulu, setuju ya? Setuju. Nah, coba yang paling ringan dulu aja, yang ringan. Angkat dulu tangan, ya, angkat dulu tangannya. Satu aja, nggak usah dua-dua. Satu, ya. Ini sering kita lakukan ya setiap awal pertemuan. Baik, diputar tangannya. Ya. Jangan terlalu kencang, pelan dulu, pelan. Baik, diputar. Baik, agak lebih cepat. Ya, jangan cepat-cepat, agak cepat. Baik, tensinya agak dipercepat lagi. Dirasakan, enak ya ternyata ya, dirasakan. Baik, perhatikan. Fokus. Setelah itu sudah kencang. Letakkan semuanya di hidung. Baik, hidungnya sudah pindah ya. Baik, hidungnya sudah pindah semua. Nah, lepas ya hidungnya. Nah, baik. Ini ya, Bapak punya permainan yang nanti ini menguji konsentrasi kalian ya. Menguji konsentrasi kalian, pasti di antara kalian juga sudah pernah mencobanya ya. Bentar, Bapak akan sampaikan. Ini adalah SDG karena ini bagian dari kegiatan pelajaran kita ya. Ya, Pak. Bapak akan berikan kalian sebuah speaking. Kira-kira speakingnya mau apa nih? Marina menari di atas. Speakingnya ini. merah. Jelas nggak kira-kira warnanya? Jelas. Jelas ya? Ya, jelas. Tapi di sini kurang jelas nih. Yang ini yang ada kursor. Ada kursornya nggak? Nggak ada ya. Baik. Jangan dirujuk. Nah, baik. Bapak ulangi lagi lah. Kok tidak ada kursornya ya? Nah, yang ini warnanya apa ini menurut kalian?
Tahu. Ya, baik. Warna apa ini? Merah. Ini ungu. Ini hitam. Hitam ya. Sekali lagi, yang ini hitam. Ini kuning. Ungu. Merah. Fokus. Jangan dilupakan materi tadi. Iya. Ingat ya. Ya, Pak. Sekali lagi, ini Kuning. hitam, ungu, merah. Nah, siswa SMK itu harus semangat. Apa ini warnanya? Merah. Merah ya. Sampaikan bareng-bareng, apa warnanya? Merah. Apa ini? Biru. Fokus ya. Ini merah. Ini hitam. Ini biru. Ini kuning. Coba ini apa ini? Biru. Biru. Objeknya. Hitam ya. Apa? Hitam. Baik. Putih objeknya. Kalau ini ya, kalau ini background jangan disampaikan kalau background. Warnanya apa ini? Ada yang ngejawabin tadi? Banyak. Yang salah maju, Bang. Ini Kuning. Salah ini Biru. ini Merah. kita nyanyi ya. Kita nyanyi. Tapi fokus nanti. Ingat, fokus ke apa? Warna. Objek, karena yang akan kita kaji nanti tentang objek gitu. Kalau kalian nanti mengobservasi enggak fokus ke objek, maka bagaimana hasil observasi? Fokus ya. Kita nyanyi dulu nih. Kita nyanyi dulu. Pernah kamu bernyanyi ini kira-kira di kelas? Di kelas berapa? Gimana nadanya? Seperti ini nanti ya. Nanti kalau titik-titik ini berarti dijawab kalian ya. Nanti kalau bu ada 5 begitu ya. Baik. Konsentrasi. Kalau bukan jawab konsentrasi, kalian jawab. Konsentrasi dimulai gitu ya. Ya, Bang. Konsentrasi. Nih, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Terus balon apa kira-kira yang meletus? Hitam. Balon apa yang meletus? Yang ini titik-titik, kalau lanjutannya apa? Meletus balon hijau. Yang jawabannya kayak gini, 2. Ya. Kita jawab ya. Nggak mungkin kalau meletusnya. Gitu kan, itu bukan meletus namanya. Meletus balon hijau 2. Nah, sekali lagi, fokus ya, sekali lagi. Ulang lagi. 1, 2, 3. Sampai sini segar ya. Fokus lagi, fokus. Fokus. Baik. Siapa yang belum fokus tunjuk tangan? Siapa yang belum fokus tunjuk tangan? Dawid. Harus fokus, Dawid ya. Harus fokus. Jadi hari ini kita akan mempelajari tadi ya, sudah ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Kemudian apa saja apa yang akan kita lakukan di dalam materi teks laporan hasil observasi tersebut. Yang pertama tadi sudah disampaikan apa? Mengidentifikasi. Apa? Kemudian yang kedua? Kemudian yang ketiga? Ulang lagi, yang pertama apa?
ya. Nanti kalian bisa mendapatkan link materinya tersebut di Blogger. Kenapa Bapak tidak memberikan kalian kertas? Kenapa? Karena ini sudah zaman era modern. Kita manfaatkan. Apalagi di SMK ini kan kalian diperbolehkan membawa handphone. Itu tujuannya untuk menunjang kegiatan belajar. Nah ini. Kemudian setelah kalian nanti bersama kelompok menganalisis, mengidentifikasi. Yang pertama tadi mengidentifikasi ya. Kemudian mengenali. Kemudian yang kedua mengelompokkan atau mengklasifikasi. Kemudian yang ketiga menganalisis. Apa yang ketiga? Menganalisis. Baru nanti kamu mengisi bagian struktur teks laporan hasil Pak. Yang dicari apa Pak? Ada pertanyaan. Yang dicari apa Pak? Apa yang dicari tadi Bapak sampaikan? Yang dicari apa? Data. Yang dicari apa? Struktur. Nah, jangan lupa itu apa yang dicari? Struktur. Teks laporan hasil observasi. Nanti Bapak berikan teks laporan hasil observasinya. Kamu analisis mana bagian pernyataan umum. Ada berapa tadi? 3. Apa? Ingat nih, kamu bersama kelompok. Mana pimpinan kelompok 1? Apa yang pertama yang harus kamu cari? Bagian apa? Pernyataan umum. Bagian apa bareng-bareng? Pernyataan umum. Yang kedua bagian apa? Deskripsi bagian. Bagian apa semuanya? Deskripsi bagian. Yang ketiga? Deskripsi manfaat. Apa semuanya? Deskripsi Bisa manfaat. dipahami sampai sini? Lalu Pak, nanti cara mengerjakannya bagaimana Pak? Membuat kolomnya apakah harus dibuat kolom? Nah, ada apa aja di sini? Satu. Ini Pak, kita mengerjakannya di mana Pak? Satu, nanti di buku. Satu kelompok, satu buku ya. Satu kelompok, satu buku. Kemudian nanti kamu mengerjakan juga di link Google Form yang Bapak berikan. Nanti Bapak akan bagikan. Baik, sekarang semua menghadap. Seperkelompok semua dijadikan satu coba. Jadi bulat. Jadi bulat. Dina tolong masuk Dina. Ngomongnya ini lagi. Semua di sini ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ayo di Ingat, ada berapa kelompok? Kelompok 1 di mana kelompok 1? Ini ya. Ya, buat tempatnya yang nyaman. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa ini? Berarti agak geser kelompok kita ke belakang. Yuk digeser. Yang angkat aja bangkunya diangkat. Geser tapi geser. Ini kelompok berapa ini? 3. Bella menghadap ke sini Bella. Berarti kelompok 3 agak ke sana aja, agak ke sana, agak ke belakang. Agak ke belakang berarti. Firos agak ke pimpinannya Pak Firos ya. Ini kelompok berapa ini? Oh, ini kelompok Firos, kelompok 3. Berarti Farul di sini Farul. Tarik sih. Yang itu bisa enggak gitu tuh sih? Nah, biar lebih seru, tolong sekarang yang pertama kelompok 1. Kelompok 1 buat nama kelompoknya kira-kira kelompok apa namanya? Nah, gitu ya. Kelompok 1. Kelompok 2 apa? Tapi yang mengandung unsur pendidikan ya, yang mengandung unsur pendidikan. Misalkan tentang ini aja, tentang nama pahlawan. Nama pahlawan. Ini misalkan grup apa nih? Boleh. Misalkan ini grup Jenderal Sudirman. Pendidikan. Nama kelompok ya, nama kelompok itu. Jadi biar kalian lebih greget lagi. Nah, Bapak akan berikan kalian sebuah link ya. Link bloggernya Bapak akan berikan sebentar.
bagian badan yang mana, Ya. kemudian bagian kakinya yang seperti apa. Nah, kalian nanti harus mampu mengklasifikasi. Nah, untuk kedepannya Bapak nggak akan memberikan contoh tentang kunang-kunang lagi. Ada contoh teks baru. Kalian bisa nggak tuh mengklasifikasinya? Kalau yang pertama tadi apa? Memahami Konteks konteks dan dan tujuan. Kalian sudah paham tadi tentang tujuan teks, laporan hasil observasi. Yang ketiga, coba Nabila dibacakan yang keras. Mampu mengidentifikasi variabel dan parameter teks laporan hasil observasi dengan tepat. Nah, jadi kita mampu mengidentifikasi, mengenali lebih dalam. Kemudian yang terakhir, coba siapa yang bersedia? Anggi Nursipa, coba Anggi Nursipa. Yang keempat, mampu menganalisis teks laporan hasil observasi dengan kritis dan cermat. Nah, menganalisis, kalau menganalisis berarti kalian sudah lebih dalam. Kalau menganalisis berarti apa tuh kira-kira? Mencari informasi lebih dalam lagi, lebih detail lagi, lebih apa? Lanjut lagi, pokoknya sampai ke akar-akarnya. Itu yang namanya menganalisis. Paham sampai sini? Nanti setelah kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi, ini kalian harus sampai dengan tujuan pembelajaran ini. Berikutnya, nah ini. Nanti akan Bapak buat kelompok ya. Bapak akan buat kelompok kecil tentang pembelajaran materi hari ini. Nanti akan kita buat kelompok. Nah ini sekarang. Jadi struktur teks laporan hasil observasi itu ada berapa? Ya. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Coba yang belakang apa Anggi, Adek? Pernyataan umum. Pernyataan umum ini bagian struktur teks laporan hasil observasi bagian keberapa? Kemudian yang kedua apa? Yang tadi kamu amati mulai dari paragraf kedua, ketiga, keempat, kira-kira bagian mana yang menjelaskan tentang bagian tubuh? Deskripsi Deskripsi bagian. Yang terakhir apa yang terakhir? Manfaat. Nah ini ya, jadi ini adalah bagian dari struktur teks laporan hasil observasi. Sampai sini paham? Baik, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kita semua total ada berapa siswanya? 36. Ada berapa sih? 36. Yang 36 kalau Bapak bagi menjadi 55, berarti berapa per kelompoknya? 36 bagi 5 berapa? Atau bagi 6 aja ya berarti ya? Berarti ada 6 kelompok ya. Satu kelompoknya berisi 6 orang. Baik, satu kelompoknya berisi 6 orang. Bagaimana sistemnya kira-kira? Sistemnya bagaimana? Kita buat sistem acak ya? Baik, kita buat sistem acak. Kita buat seperti ya? Oh, 5 orang. Karena yang satu tidak hadir tadi ya? Sakit, Marsha ya. Baik, nanti kalau misalkan minggu yang akan datang Marsha sudah sehat, sudah masuk kembali, nanti kita masukkan di kelompok berapa aja gitu ya. Baik, Pak. Untuk kelompok pertama ini sesuai dengan kesepakatan ya, diacak ya. Baik, acak. Kelompok pertama diingat-ingat ini ya, semua diingat-ingat. Satu Adelia Okta Ramadhani, mana Adel? Adel berdiri Adel. Ingat-ingat ya, Adel nanti kelompok 1. Kemudian Anggi HD kelompok 1. Kemudian Anggi Nursipa kelompok 1. Kemudian Aulia Septiana kelompok 1. Berikutnya ada Azkia Rahmadina kelompok 1 dan Azahra Putri Maharani nomor ini kelompok 1. Coba berdiri yang kelompok 1 mana? Ya. Yang kelompok 1 tadi berdiri. Baik. Semua berdiri boleh? Semua berdiri? Nah, semua berdiri. Nah, ini. Nanti yang kelompok 1 tolong memisahkan diri yang kelompok 1. Yang kelompok 1 tolong memisahkan diri ada? Ya, silakan. Nanti memisahkan diri ya. Baik, oke, silakan duduk kembali coba. Silakan duduk. Kemudian dilanjut yang kedua, kelompok 2 Bella. Kemudian Bunga Lestari, Dawi, Dea, Egita, kemudian Eka Fitriani. Itu kelompok berapa? 2. Ingat kelompoknya? Ya. Ingat ya. Kemudian yang berikutnya kelompok 3 ada Fahrul. Kemudian Fatimah, Firos, kemudian ada Indri Andalaini, kemudian ada Kaila Aldia, dan yang berikutnya ada Kaila Trihapsari. Nah ini bagian kelompok 3. Selanjutnya
ada Pustia Depa Imelda, ada Laila, ada Lucy Rahmayani, kemudian ada Marsha tidak hadir ya. Ya, Pak. Kemudian ada Mei Sheila, ada Nurdianti, ada Pasca Saputra dan Rahma Nabila. Itu masuk kelompok 4. Berikutnya ada Ranti, mana Ranti? Ada Raihan, kemudian ada Rizka, ada Samuel, ada Sherly, ada Titi, ada Siti Dila, ada Zawa, dan ada Zakia. Itu masuk kelompok 5. Nah itu ya, sudah dibuat kelompok. Baik, coba sekarang semua yang kelompok 1, yang merasa kelompok 1 semua belah sini. Ayo, kelompok 1. Kelompok 1 semuanya belah sini, tolong ditinggalkan yang ini. Kelompok 1 belah sini ya, semua ya. Baik. Ini untuk kelompok, ini ada berapa bangku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kelompok 2 di sebelah sini semua. Kelompok 2 sebelah sini berarti. Kelompok 3 berikutnya sebelah sini, kelompok 3. Ya. Kelompok 4 sebelah sini berarti. Ya. Ya, dan kelompok 5 di sini, kelompok 5 yang terakhir. Nah. Semua sudah dikelompokkan. Nanti duduknya berhadapan-hadapan ya. Duduknya berhadapan-hadapan. Sudah semua kelompok 5 yang sebelah sini, kelompok 5. Ya, semua. Yang sebelah sini berarti kosongkan. Ya. Samuel masuk ke sini, Samuel. Ya, Samuel masuk ke sini. Bentuk dulu ketuanya. Untuk kelompok 1 siapa ketuanya? Anggi Nursipa dulu sebelah sini, Anggi. Ya. Aulia di mana? Oh, itu mana? Enggak apa-apa, Aulia sebelah sini aja. Aulia sebelah. Di bawah aja waktunya. Angkat ya, Pak. Iya. Kemudian berikutnya kelompok 2 siapa ketuanya? Bella. Mana aja Bella ke ini kelompoknya? Tadi kelompoknya mana aja? Siapa yang merasa kelompok 2 tunjuk tangan? Ya. Sini kita nanti. Kita sebelah sini. Ya. Enggak usah kaku ya, jangan kaku, biasa aja. Baik, Pak. Terus agak geser aja terus. Terus nanti pakai bagian itu. Ambil pakai saya, Pak. Nah itu digeser lagi tadi, Nabila geser ke sini, bagus. Lucy ke sini, gitu ya. Ini kelompok berapa? 3. Kelompok 3 agak memisahkan diri, jangan terlalu dekat dengan kelompok 2. Iya. Nanti semua berhadapan ya, semua berhadapan-hadapan. Kalau ini kan baru pembagian kelompok saja. Kemudian kelompok 4 mana kelompok 4? Ya, siapa pimpinannya kelompok 4? Pasnya di sini berarti Pasnya ke sini. Pasnya. Baik. Enggak apa-apa, itu bangku yang paling belakang aja Pasnya. Kelompok 5 mana? Samuel, siapa ketuanya ini? Kelompok mana? Gimana ya? Oke, baik, masuk ke sini. Nah, baik semua, coba untuk ketua kelompok 1 mana? Ketua kelompok 1, perkenalkan Andri. Ada Anggi, coba berdiri Anggi. Ya, nah ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kemudian ketua kelompok 2 berdiri. Untuk ketua kelompok 3 mana? Firos. Ketua kelompok 4 Pasca. Ketua kelompok 5. Baik, nah ini ya, ingat-ingat ketua kelompoknya, ingat-ingat ya. Untuk kelompok 5 siapa namanya? Samuel. Kelompok 4 siapa? Pasca. Kelompok 3 Kelompok 2 Kelompok 1 Baik, silakan duduk. Nah, lalu apa Pak setelah dibuat kelompok, tugas kami sekarang apa? Nah, nanti tadi ingat kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Bapak akan berikan kalian link ya, berupa link materi. Nanti kamu diskusikan link materi tersebut dan kamu analisis struktur bagian teks laporan hasil observasi dari teks yang Bapak berikan. Tapi sebelum itu, setelah dibuat kelompok ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ayo. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan? Baik, Bella, gimana Bella? Untuk objek dari tes observasi ini, objeknya itu tentunya apa? Baik, pertanyaan yang bagus ya.
Jadi apakah nanti objeknya akan ditentukan atau kami mencari objek, begitu ya? Nah, baik. Kalau untuk objek, kita sekarang hanya akan menganalisis sebuah teks, tapi tetap teks tersebut membahas tentang salah satu objek pastinya, tapi sudah berbentuk teks, gitu ya. Nah, nanti kita semua akan menganalisis, begitu Bella. Baik, pertanyaan yang bagus. Ada lagi pertanyaan? Jadi ya? Apalagi jadi ya? Pengumpulan dari kita, tugas kita selama diskusi itu kapan? Baik, untuk pengumpulan teksnya, hasil observasinya ya, hasil observasinya nanti diusahakan hari ini sudah selesai. Hari ini sudah selesai. Nanti di minggu yang akan datang di pertemuan kedua, kita semua tiap kelompok harus berani mempresentasikan hasil dari analisis tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi tadi kalau objek nanti sudah Bapak berikan ya. Objek sudah Bapak berikan, itu adalah sebuah tantangan. Kemudian yang kedua apa? Pengumpulannya hari ini ya, pengumpulannya hari ini, tapi nanti melihat situasi. Sekarang sudah pukul berapa sekarang? 8 8:49. Kita masih panjang ya. Iya, Pak. Baik. Nah, itu sudah ada pertanyaan lagi nggak? Sudah ya. Baik. Paham ya sampai sini? Paham. Nah, ini untuk menyegarkan kita semua, kita speaking dulu, setuju ya? Setuju. Nah, coba yang paling ringan dulu aja, yang ringan. Angkat dulu tangan, ya, angkat dulu tangannya. Satu aja, nggak usah dua-dua. Satu, ya. Ini sering kita lakukan ya setiap awal pertemuan. Baik, diputar tangannya. Ya. Jangan terlalu kencang, pelan dulu, pelan. Baik, diputar. Baik, agak lebih cepat. Ya, jangan cepat-cepat, agak cepat. Baik, tensinya agak dipercepat lagi. Dirasakan, enak ya ternyata ya, dirasakan. Baik, perhatikan, fokus. Setelah itu sudah kencang. Letakkan semuanya di hidung. Baik, hidungnya sudah pindah ya. Baik, hidungnya sudah pindah semua. Lepas ya hidungnya. Nah, baik. Ini ya, Bapak punya permainan yang nanti ini menguji konsentrasi kalian ya. Menguji konsentrasi kalian, pasti di antara kalian juga sudah pernah mencobanya ya. Bentar, Bapak akan sampaikan. Ini adalah STG karena ini bagian dari kegiatan pelajaran kita ya. Iya, Pak. Bentar. Bapak akan berikan kalian sebuah speaking. Kira-kira speakingnya mau apa nih? Marina menari di atas. Streakingnya ini merah. Jelas nggak kira-kira warnanya? Jelas ya? Ya, jelas. Tapi di sini kurang jelas nih. Yang ini yang ada kursor. Ada kursornya nggak? Nggak ada ya. Baik. Jangan dirujuk. Nah, baik. Bapak ulangi lagi lah. Kok tidak ada kursornya ya? Nah, yang ini warnanya apa ini menurut kalian? Merah. Kalau ini kuning. Bagus ya, tahu ya warna ya? Tahu. Ya, baik. Warna apa ini? Merah. Ini kuning. Ini ungu. Ini hitam. Hitam ya. Sekali lagi, yang ini hitam. Ini kuning, ungu, merah. Fokus. Jangan dilupakan materi tadi. Ingat ya. Sekali lagi, ini kuning, hitam, ungu, merah. Nah, siswa SMK itu harus semangat. Apa ini warnanya? Merah.
ingat fokus ke apa? Warna. Objek, karena yang akan kita kaji nanti tentang objek gitu. Kalau kalian nanti mengobservasi enggak fokus ke objek, maka bagaimana hasil observasi? Fokus ya. Kita nyanyi dulu nih, kita nyanyi dulu. Pernah kamu bernyanyi ini kira-kira di kelas? Di kelas berapa? Gimana nadanya? Baru ada 5. Seperti ini nanti ya. Nanti kalau titik-titik ini berarti dijawab kalian ya. Nanti baru ada 5, begitu ya. Konsentrasi. Kalau Bapak jawab konsentrasi, kalian jawab konsentrasi dimulai, gitu ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Baru ada 5, rupa-rupa warnanya, hitam, kuning, biru, hijau, merah, ungu, meletus balon, 2. Terus balon apa kira-kira yang meletus? Biru. Hitam. Balon apa yang meletus? Biru. Yang ini titik-titik, kalau lanjutannya apa? Meletus balon. Dua. Hijau. Dua. Ya, jawabannya kayak gini. 2. Ya. Kita jawab ya. Nggak mungkin kalau meletusnya. Gitu kan, itu bukan meletus namanya. Meletus balon hijau 2. Nah, sekali lagi, fokus ya, sekali lagi. Ulang lagi. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hitam, kuning, biru, hijau, merah, dan ungu, meletus balon hijau 2. Sampai sini segar ya. Fokus lagi, fokus. Fokus. Baik. Siapa yang belum fokus tunjuk tangan? Siapa yang belum fokus tunjuk tangan? Baik, harus fokus Dawid ya. Harus fokus. Jadi hari ini kita akan mempelajari tadi ya sudah ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Kemudian apa saja yang akan kita lakukan di dalam materi teks laporan hasil observasi tersebut? Yang pertama tadi sudah disampaikan apa? Mengidentifikasi. Apa? Kemudian yang kedua? Kemudian yang ketiga? Ulang lagi, yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Baik, menganalisis. Struktur teks laporan hasil observasi ada berapa? 1, 2, gitu ya. Nah, kita kembali ke materi. Ini sudah selesai ya, 2-nya ya. Ya. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah, jangan diingat-ingat 2-nya. Nah, ini linknya nanti akan Bapak berikan. Lihat nih, diskusi bersama. Sudah semuanya di ini sudah membuat nama-nama kelompok. Coba 1. Kelompok 5, mana kelompok 5? Apa nama kelompoknya? Raden Ajeng Kartini. Boleh, jangan ada yang sama ya, harus berbeda. Kemudian kelompok 4. Waharudin Yusuf Habibi. Waharudin Yusuf Habibi, atau yang biasa dikenal dengan B.J. Habibie. Boleh. Kelompok 3. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Oh, kayaknya Dewantara itu terkenal dengan Bapak Pendidikan.
Kelompok 2, Cut Nyadin, itu adalah pahlawan perempuan dari Aceh. Yang kelompok 1, Pangeran Raya. kelompok 1 apa namanya? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Jangan malu-malu ya. Megawati aja katanya. Nah, Bapak akan berikan linknya di grup kita ya. Di grup kita Bapak akan berikan linknya sebentar. Tolong kalian buka. Nah itu, linknya silahkan dibuka. Linknya dibuka. Dalam anggrek. Pakai kamera ini. Sudah dibuka semua? Tentang apa yang akan kita analisis? Sekali lagi tentang apa? Belalang anggrek. Ada yang tahu apa itu belalang anggrek? Hewan. Ini sama kira-kira kalau belalang anggrek maksudnya kemana? Belalang. Ya maksudnya keselamatan atau apa ya? Baik. Silakan kalian baca bersama kelompok ya. Kemudian kamu analisis, kemudian kamu klasifikasikan. Setelah itu kamu buat struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, dibuat strukturnya satu kelompok satu halaman ya, satu lembar kertas. Nah, kemudian nanti mengisinya begini. Perhatikan semuanya. Itu di link di grup WhatsApp kita itu Bapak sampaikan lagi tuh grup di WhatsApp ada link yaitu Google Form. Nah, kamu tuliskan di situ mana aja bagian dari pernyataan umum, mana bagian dari deskripsi bagian, mana bagian dari deskripsi manfaat. Silakan, kira-kira berapa menit kita mengerjakan ini? Kita beri waktu hingga 15 menit ya. Baik, silakan dikerjakan. Kerjakan. Ini untuk semua anggota kelompok ini semua. Enggak, satu kelompok satu aja. Makanya kamu kan diskusi. Baik, Pak. Tuliskan saja nama kelompoknya. Dina, Bapak. Ya, kita kasih dulu. Nah, yang mengerjakan hanya satu ya. Maksudnya itu semua mengerjakan, tapi nanti ditulisnya di satu kertas gitu ya. Nah, ada yang ditulis ya. Kemudian yang ini bagaimana? Yang ini paham cara mengerjakannya ya. Nanti kalau ada kesulitan silakan kalian tanyakan gitu ya. Nah, ini pimpinan kelompoknya. Gimana terus? Ya. Nah, untuk pengerjaan strukturnya nanti di kertas itu disesuaikan dengan tadi contoh ya. Ininya ditulis yang di Google Form itu. Ah ya, di teksnya aja. Yang mengandung bagian-bagiannya saja. Nanti kan lengkapnya di ini ya, di teks yang ditulis. Jadi kamu membuat struktur teks laporan hasil observasi. Kan itu udah diberikan teks laporan hasil observasinya. Apa judulnya tentang belalang anggrek? Kita analisis mana bagian pernyataan umum, mana bagian deskripsi bagian, kemudian mana bagian deskripsi manfaat. Ada
yang ditanyakan lagi silakan. Jangan sungkan-sungkan untuk menanya. Ini grupnya apa tadi grup apa ini? Raden Ajeng Kartini. Ada kesulitan di grup Raden Ajeng Kartini? Tidak ya? Oh, tidak ada. Ya, baik, pimpinannya siapa sini? Samuel. Ini pimpinannya pasca. Kita lihat ke kelompok yang boleh, silakan. Nama anggota, misal nama Firos sebagai ketua, ini sebagai ketua, ini sebagai anggota yang lain, gitu. Anggota aja, gitu ya. Permisi, dibuat jalan. Ini agak maju aja. Ini sini, ya dibuat jalan, kayak sini. Parul kesini Parul. Jadi ini dibuat jalan. Ini siapa ini? Ajara. Coba Ajara. Anggi sama Aulia agak mundur agak ke sana. Biar bisa dibuat jalan. Kelompoknya ada kesulitan bagaimana? Ya boleh. Satu di kertas kita buat yang kolom tadi ya. Nah, satunya nanti dibuat setelah kamu klasifikasi dibuatnya di Google Form. Bagian strukturnya apa aja. Tetap di sini di bawah ada yang membuat sebuah tabel tadi ya, seperti nanti Bapak sampaikan di sana. Ini ya, nanti buat seperti ini. Ya, di satu lembar aja, satu halaman. Nah, dibuat. Misalkan, Pak, paragraf nomor 3, paragraf 3 masuknya ke bagian deskripsi bagian. Apa alasannya? Nah, begitu ya. Kalian bisa melihat di buku paket. Oh, buku paket. Dibuka buku paket. Alasannya apa? Oh, bagian ini berisi tentang penjelasan detail bagian-bagian apa, misalkan ya. Boleh, sudah. Nanti ketika Bapak berkunjung ke Sota ini mereka lagi ngerjakan di sini gitu ya. Kelihatan nggak? Kalau di sana bagus tuh dia. Di sana lagi. Iya mending dari Di lapangan itu, weh. Lihat ke banting sama ini. Bapak juga ternyata disaksikan nama ini agak kaku ya. Gua ke sana nanti lu. Boleh, silakan Firos. Berarti kelas kita ya, kelas 10, pastinya fase E, jurusannya kimia. Kimia analis berapa ini? 3. Ada pengunjung kan? Fasenya ditulis ya, fase E berarti ya, fase E karena kita menggunakan kurikulum Merdeka ya. Ada kesulitan? Ada. Di pertama, ketika kita mau menganalisis, baca total keseluruhan teks. Baca keseluruhan teks. Ini amat ini sudah diisi di Google Form-nya? Sudah. Nama-nama anggotanya jangan lupa ya. Kemudian di awalnya tuliskan saja grup apa, kelompok apa nama anggotanya. Iya. Ini bagaimana untuk kelompok B.J. Habibie? Aman ya? Ya, silakan. Nah, itu gak usah ini paragrafnya. Apa aja gitu, paragraf tentang apa? Ya apa deskripsi bagian? Capek lah ya.
saudara sekalian, nanti setelah menyelesaikan tugas yang ini, minggu yang akan datang kita mempresentasikannya ya. Kita mempresentasikannya setiap kelompok. Apa sih alasannya kok itu berisi tentang pernyataan umum, itu masuk ke dalam pernyataan umum, kemudian masuk ke bagian inti, masuk ke deskripsi manfaat. Nah itu kalian yang itu. Baik Pak, nanti presentasi. Nanti setelah tadi harus kita selesai. Enggak, Ryan dari jam berapa tadi direkam? Jam 8 juga udah dikasih. Oh gitu. 8 tapi kan dari ikat. 8 Ya, 8 lebih dikit lah. 8:05 ya. Pokoknya Itu berapa menit gitu? 1 jam 12. Jam 12. Nanti 18 menit lagi. 1 jam. Oh, lebih 23 lagi. Oh iya. Sekarang 9:18. Lebih semenit lah. Oh iya 1 jam. 23 menit. Berarti enggak hitungannya 1,5 jam. Jam setengah. Berarti sekitaran 23 menit. 1 jam. 27 dong. 17 menit atuh. Kan 15 Iya, tambah naon 15 sih 30. 17 lah, 17 menit. Lagi. 36 Pak. Lagi dari Ye, Sesuai dengan Oh, iya, rekaman iya, ini iya, aja. iya. Ya. Puasa sih. Nah. Sudah Sudah semua? setuju dulu. Belum gitu ya. Orang Sudah rek semua? asup rem. Lihat kalau ada yang ini ya. Ya, Pak. Hah? Belum. Ini yang mesin udah di itu ya, Bang. Ya. Wes. Anjir. Cuma tinggal pintu. Pintu geser. Flash lu nyala itu flash. Kamu mau biar bagus. Tapi lebih bagus tau. Jangan. Iya, kode. Mengerikan. Kurang. Apaan? Udah, Pak. Di belakang ada di sini aja dong. Anak nggak ngerti itu kan. Itu. Kalian ngapain? Nggak tahu. Nungguin dosen masuk. Gak ada, emang gak ada? Enggak ada. Nah, Raihan juga di belakang kamera ya. Iya, Pak. Berarti nanti Raihan bantu bapaknya ikut ya. Iya, boleh. Mungkin ada PC. 90 menit.
gimana caranya Jadi 15 menit. yang tadi Raihan Amadi tidak terlihat jalan. Nanti kan orang bertanya, itu siswa kok ngikut jalan-jalan ya? Nah, itu jalan, kira-kira itu jalan-jalan. Oh, iya. Nanti diganti. Ini ya sofa. Yang penting 90 menit. Duduk. Gak apa-apa di sana. Mereka bebas sekarang. Bebas. Jadi kalau ada sini ngomong. Iya, Pak. Ingat ya kalau udah 9:35 nanti di situ. Dina, kalau di situ udah menunjukkan pukul 1 jam lebih 20 menit ngomong. Iya. Belum. Belum. Ngobrol. Itu kalau kamera depan. Ini kita 3 kali loh ya, 3 kali rekaman. Wow. Tapi nanti yang project kedua itu menarik. Kalau project kedua kita mengamati. Kalau ini kan kita menganalisis teks. Kita outdoor kan, pada outdoor. Tapi di kelas. Oh, iya. Nggak boleh. Mengamati Rehan. Gimana? Ada. Gimana sudah selesai yang ini? Udah. Sudah Pak. Sudah ya. Yang ini sudah. Kalau ada yang belum, kita tunggu yang belum. Kalau yang sudah, coba silakan dimusyawarahkan ya. Siapa nanti yang akan menjadi penulisnya, kemudian siapa yang akan menjadi moderator, siapa yang menjadi pematerinya. Saat minggu yang akan datang kita presentasi. Baik, ya. Pak. Kemudian ada yang ingin ditanyakan kalau yang sudah? Apalagi kira-kira? Tidak, Pak. Cukup ya, Pak ya. Coba Bapak bisa melihat hasil ininya. Ya. Alasannya ya, ingat di sini dilihat. Jadi kita menganalisis struktur teks laporan hasil observasi, pernyataan umum atau klasifikasinya paragraf keberapa. Nah, alasannya kenapa kamu menentukan paragraf tersebut menjadi bagian dari misalkan pernyataan umum, deskripsi bagian atau deskripsi manfaat. Kelompok ini bagaimana? Kelompok yang ini sudah masih proses ya? Ini bagaimana? Musyawarah. Kelompok apa ini tadi namanya? Oh, ini kelompoknya Cutnyadi bagaimana? Ya. Kita bagian mana sekarang? Bagian deskripsi manfaat. Berarti sekarang kalian sedang menganalisis untuk bagian teks apa lagi? Sudah selesai belum deskripsi bagiannya? Belum ya? Baru paragraf berapa? Ada yang di blognya? Nanti ini ya dimusyawarahkan ya. Siapa nanti yang akan presentasi ini? Yang akan datang? Ada? Siapa yang akan presentasi? Oh, ya. Akhirnya juga nanti lah. Kamu kelas 2, kelas 11 lah. Ya, kelas 11. Itu tetap di Bulan depan kelas 11. dari sana sih kalau kita baca. Ya, no, di situ di HP itu. Kadang-kadang dikit. Oke. Ini apa? Kalau ajarannya nggak ini mah bebas kita mau ngapain aja ya. Pak, udah 20.
Agak dimajukan aja. Agak dimajukan aja. Tapi kamu jangan terlihat ya. Ya. Setelah ini yang bakso di sana. Saya dua. Siap ya. Karena waktu sebentar lagi sudah mau istirahat, ya, sudah mau istirahat. Jadi apa kesimpulannya kira-kira untuk pertemuan kali ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Gimana Mas Ya? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh, silakan. Gimana Mas Ya? Laporan teks hasil observasi adalah sebuah teks yang dilakukan. Boleh berdiri Mas Ya? Jadi teks laporan hasil observasi adalah data yang dihasilkan melalui sebuah pengamatan. Lalu teks laporan hasil observasi juga memiliki 3 struktur. Ya. Pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, sama deskripsi manfaat. baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang coba buat kesimpulan masing-masing kelompok dulu. Nah, yang ini udah. Buat kamu buat. Ini jangan disentuh juga. Kuat. Buat kesimpulannya sekalian masing-masing. Nanti kita penutupannya berarti di setelah 1 jam lewat 20 Ada. Nih. Perhatikan. Bentar. Ini tentang video call. Jadi pentingnya memfasilitasi yang tidak pentingnya Oh. Udah, Pak. Coba yang ini gimana? Simpulannya? Simpulannya berdiri. Dekatkan Dina ke Dina. Ya. Kesimpulannya dari kita mempelajari Perhatikan yang lain. laporan hasil observasi ini,
tangan dulu dong. Kemudian kelompok 1, bagaimana simpulannya kelompok 1? Ya, boleh silakan. Kesimpulannya yang didapatkan yaitu bahwa pentingnya mengobservasi agar mendapatkan data dan fakta dari yang kita lakukan. Ya. Observasi dengan suatu kegiatan di dalam mengobservasi suatu hewan yang kita observasi. Oke, itu objeknya ya. Baik, tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok 3 atau kelompok apa namanya? Pengajar masalah. Silakan, coba. Berdiri coba Firas. Ya, Firas. Apa Firas yang kita lakukan? Pentingnya transportasi. Oh, jadi nilai pentingnya juga struktur dari teks laporan hasil observasi. Apa aja strukturnya? 1, berisi per di 2, tes 3. Baik, tepuk tangan untuk coba yang ini bagaimana simpulannya yang didapat setelah kita mempelajari teks laporan hasil observasi hari ini? Ya. Kesimpulan yang kita dapat, teks observasi adalah suatu kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau laporan hasil observasi sesuai dengan fakta yang didapat dari objek. Tepuk tangan untuk setelah sudah memberikan simpulan. Jadi anak-anakku sekalian, pada intinya setelah nanti kalian selesai ataupun kita pulang ke rumah, coba mulai belajar berpikir kritis. Kira-kira saya tuh keahliannya apa ya? Nah, kalian pasti punya keahlian, ya kan? Bapak mau tanya untuk 3 orang dulu nih. Kira-kira keahlianmu di bidang apa aja? Ya. Nyanyi misalkan, dia keahliannya nyanyi karena memang suaranya bagus. Bisa jadi nanti dia membuat semacam studio besar gitu kan. Kemudian dia mampu memiliki gedung yang besar yang isinya tempat-tempat alat musik. Nah, kalian tidak jadi masalah. Kalau Lucy apa keahliannya Lucy? Apa ya? Oh, des. Nah, nari bisa. Nah, itu nanti digali ya, nari gitu dan sebagainya. Kemudian kalau kelompok 3, coba saya mau nanya nih 1 orang. Keahlianmu Firas apa Firas? Basket Pak, basket. Apa? Basket. Oh, basket. Ya, di badan berapa Firas? Wow, 175 lebih. Bapak aja nggak nyampe segitu ya. Bapak kan udah 80. Kalau ini bagaimana keahlianmu di bidang apa? Bola, Pak. Bola. Wah, kira-kira siapa yang kamu idolakan? Kadang nggak sih Pak. Oh, ini kalau baik, silakan untuk Luciana. Tujuan dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa teks laporan hasil observasi itu berguna atau bertujuan serta berfungsi untuk menambah wawasan kita, mampu mengajar kita untuk cara mengamati dan menganalisis yang benar dengan objek yang sesuai juga, dan juga kita mampu bersikap jujur untuk menyatakan yang sesungguhnya dari hasil pengamatan kita. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Luciana. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran hari ini, pertemuan pertama sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi intinya untuk anak-anakku sekalian, jangan pernah malas untuk menambah wawasan, menambah pengalaman melalui kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.